Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan di sore hari ini yang akan dibahas yaitu mengenai kisah pembangunan Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa ya. Karena ini merupakan dua masjid yang dibangun asal usulnya oleh Nabi Ibrahim. Apabila kita berbicara Ka'bah, Ibu, betul, kalau Ka'bah yang bangun Allah. Saya ulang lagi, Bu. Kalau kita berbicara Ka'bah, betul, yang membangun Ka'bah itu adalah Allah. Tapi kalau yang membangun masjid mah Nabi Ibrahim. Hati-hati. Saya ulang lagi. Kalau kita berbicara Ka'bah, itu yang bangun Allah. Karena sebelum ada Masjid Haram, Ka'bah itu sudah ada. Sudah ada. Kalau Ka'bah apa ya? Kemarin sudah diterangkan bahwa Ka'bah itu dibangunnya oleh Allah. Kemudian Ka'bah itu ada dua, ada Ka'bah langit dan ada Ka'bah bumi. Ka'bah langit itu yang ada di Baitul Makmur, yang suka dikelilingi oleh 70.000 malaikat. Nah, di bumi pun Allah membuatkan, yaitu Ka'bah bumi. Nah, Ka'bah bumi inilah yang oleh Allah diperuntukkan nanti buat manusia. Paham? Nah, Ka'bahnya sudah ada tapi masih belum ada. Nah, ini turun-temurun terus. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah ini hancur lantah. Kemudian nanti kata Allah, "Hai Ibrahim, itu Ka'bah bangun kembali, itu Ka'bah tinggikan lagi." Kenapa ada kata-kata ditinggikan? Karena hancur, bukan bangun bahasanya, tapi tinggikan. Kalau tinggikan berarti sudah ada, yaitu waktu ketika banjir hebat. Nah, ini sudah hancur, kata Allah, sok tinggikan. Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat kedua ayatnya 127, kita buktikan dulu. Quran surat Al-Baqarah ayatnya 127. Ada Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, di sini ada kata-kata wa'id dan ingatlah. Yarfa'u itu diambil dari kata rofa'a. Rofa'a ini artinya meninggikan. Yarfa'u berarti dia sedang meninggikan. Ingatlah ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan. Kalau meninggikan sudah ada belum? Ada. Qawaid ini jamak dari kata qo'ada. Qo'ada ini satu pondasi, qawaid beberapa pondasi, berarti lebih dari satu, nah, alias 4 bisa. Karena Ka'bah itu berbentuk kubus, maka disebut qawaid, beberapa pondasi yang dibantu oleh Ismail. Nah, kemudian setelah beres ditinggikan, maka Ibrahim pun berdoa kepada Allah untuk menerima amal ibadahnya. Nah, di sini ada pelajaran penting. Apabila kita beres melakukan amal soleh, jangan lupa minta kepada Allah untuk diterima amal ini. Jangan dijadikan sebagai alat pamer, jangan dijadikan alat untuk ria, tekenging, atas minta kalau ya Allah tampi, karena hal ini pun akan membuat kita menjadi bangga. Sok Bapak Ibu nggak ada mal naon pasti membuat bangga. Nah, itu bisa merusak amal, hati-hati. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, ini amal tolong terima ya Allah. Saya sudah susah payah membangun, kemudian saya sudah susah payah mengeluarkan harta benda yang begitu banyak.
rugi kalau nggak jadi pahala. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menerima amal ibadahnya ketika membangun pondasi Ka'bah yang telah hancur. Nah, ketika Nabi Ibrahim Bapak Ibu atas beres Ka'bah, maka oleh Allah diperintahkan untuk membangun masjid dulu. Namun Bapak Ibu kita cek dulu, ari masjidnya naon Bu? Nah, masjid ini itu diambil dari kata sujudan atau yang berasal dari kata sajada yang artinya sujud. Sujud ini artinya tunduk merendah. Berarti masjid adalah tempat untuk merendahkan diri kita untuk bersujud. Karena sujud bagian dari sholat, maka diterjemahkan masjid ini adalah tempat menunaikan sholat. Kata Bu, jadi karena sujud merupakan bagian dari sholat, maka masjid inilah tempat untuk menunaikan sholat. Kartasnya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, di kita masjid itu hanya sebatas ritual agama saja, untuk ritual, untuk sholat saja. Padahal di zaman Nabi itu banyak fungsinya. Nih Ibu mohon maaf, nih saya dicas HP-nya itu buka aja, ada tasnya, ada casannya. Satu lagi yang sebelah sana. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, barusan tuh. Terus di Indonesia mah masjidnya janten riweuh banyak. Aya kabagi tilu. Aya masjid, aya masjid jami, dan ada musola. Pernah dengar Bu? Iya. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Nah, yang paling mudah aja, kalau musola itu bisa diperjualbelikan gitu aja. Bisa Ibu, sok bumi Ibu aya musolaan. Eta lamun diical bumina jeung musolana teu. Iya, berarti musola bisa dijual belikan, Pak. Berarti bisa dijual, karena kalau rumah Ibu punya musola, Ibu cenah abi bade ngical bumi tapi henteu musolana kumaha? Moal tiasa, pasti jeung musolana kan. Nah, biasanya musola ini adalah milik pribadi biasanya. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan masjid? Nah, masjid itu biasanya sudah diberikan kepada Allah alias wakaf. Wakaf ini artinya apa Bu? Wakaf ini diambil dari kata wakof yang artinya berhenti. Berhenti dari mana? Berhenti dari kepemilikan manusia, diserahkan kepada Allah. Namina wakof, berhenti. Jadi wakaf. Nah, biasanya masjid ini sudah diwakafkan kepada Allah. Nah, terus di Indonesia kebagi lagi, ada masjid jami. Apa itu masjid jami? Masjid jami itu masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah atau sholat jumatan, gitu aja. Pada kita suka ada masjid biasa dan masjid jami. Masjid biasa itu biasanya yang ada di komplek-komplek, tapi nggak bisa digunakan untuk jumatan. Padahal pada asal usulnya mah boleh saja sah jumatan. Kan karena kita dalil umumnya harus 40 wae Paknya. Kan harus 40 wae Pak. Pokoknya masalah jumatan minimal 40. Ternyata ketika saya bahas hadisnya, mohon maaf, hadis itu dhaif. Jadi syarat jumatan itu adalah Bu, syarat jumatan naon? Ayo syarat jumatan naon Bu? Syaratnya jumatan naon? Hari Jumat Bu. Syarat jumatan naon Bu? Hari Jumat kan ya Bu. Syarat jumatan itu berjamaah. Itu syaratnya. Berarti boleh nggak jumatan berdua? Boleh atau sah. Ada hadisnya Pak. Salat Jumat itu berdua, berjamaah kan, berjamaah itu minimal berdua. Salat Jumatan masjid sanes Pak. Salat Jumatan masjid sanes. Sanes, salat Jumatan mah berjamaah. Maka kan Bapak pernah menyaksikan ada orang yang Jumatan di gedung. Ada, makanya salat Jumatan mah sanes masjid. Boleh. Tergantung situasi. Ada kan orang yang Jumatannya di sekolah, ada, hanya saja tidak ada tahiyatul gedung gitu aja. Daya ya. Nah, itu kekurangannya. Nah, salat Jumatan mah adalah berjamaah, dan berjamaah itu minimal 2 orang.
Paham Bu? Nah tapi diurang lah, jadi masjidnya kebagi-bagi. Aya ke masjid kaum, masjid besar, masjid raya. Jadi riweuh, padahal mah masjid mah hiji we. Aya teh tulisan di Masjid Mekah di Haram, Masjid Jami Haram. Teu aya, atas masjid mah masjid. Ngan pedah kalau dengan musola, musola ini biasanya milik pribadi, itu aja. Nah, ini Bu, fungsinya dulu biar paham Bu. Tuh kayaknya udah pasti ya, masjid itu tempat ibadah, tempat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini biasanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu mah kan boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau untuk laki-laki mah kalau bisa masjid Pak ya. Nah kemudian masjid merupakan syiar Islam, barometernya Pak. Lihat sekarang Pak, orang-orang di luar kita ya, itu kan gerejanya keren-keren ya Pak ya. Keren-keren karena mereka infaknya gede atau gede terus. Nah kita gimana? Kita kan masjid yang bagus-bagus kadang-kadang masuknya ke gang gitu kan, padahal itu syiar Islam. Nah kemudian yang ketiganya, alhamdulillah sudah kita gunakan, yaitu masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan ya, tempat pengajian, itu alhamdulillah. Tapi yang belum kita gunakan adalah nomor 4. Belum, masih jauh Pak. Pusat latihan dan kegiatan seperti zaman Nabi, yaitu bela diri. Belum, wah sok cobian diurang belum terame mah. Yuk masjid seenak nawaenya pasti gitu. Padahal zaman Nabi nangkep musuh, dilihat dicang-cangna di masjid Pak. Senengnya dikit orang diajar perang, strategi perang itu di masjid. Disebut tadi barometer kehidupan, makanya Rasul nggak pernah membuat negara asal-usulnya Pak. Rasul itu ketika hijrah yang dibangun masjid. Ternyata Nabi Ibrahim pun oleh Allah dipilih ada mau masjid. Tak iya Pak, da imah warisan para nabi masjid mah Pak. Nah kemudian yang terakhir, alhamdulillah kita sudah mempergunakannya, itu pusat pertemuan umat Islam untuk membicarakan pun kepentingan umat Islam. Lihat Pak, harusnya kita tuh dakwahnya udah mulai profesional. Ya kan, disorot lightingnya, kemudian jadi ya betul Pak. Jadi ketika diupload ke YouTube itu orang-orang menarik pada lihat. Dakwah itu kan harus main strategi sekarang itu. Mereka menggunakan media, ya kita pun harus menggunakan media Ibu. Kalau menggunakannya door to door itu kita ketinggalan Pak, jauh. Sementara kalau kita door to door ini yang mencakup hanya Tasikmalaya. Tapi kalau kita pakai media itu yang nonton bukan hanya di sini, itu bisa dunia yang nonton. Nah nanti tinggal kita matchingkan bagaimana bahasannya, kemudian bagaimana strategi yang dipakainya, itu emang seperti itu. Biar syiar Islam itu melebar kemana-mana. Ya. Nah lihat Bu, tuh ini dasar mempunyai masjid atau dasar asal usulnya masjid kepunyaan Allah. Ini oleh Allah diabadikan ada di Quran surat Jin. Surat Jin itu surat ke-60, surat ke-71. 71 72 Bu. 72 ya kalau nggak salah Jin. 72 ya. Nah, itu kan surat Jin atau surat Nuh ya. Surat Nuh, surat Jin ya. Nah, di surat Jin ini kemudian disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah di dalamnya itu kecuali menyembah Allah. Jangan coba-coba musyrik. Jangan dikotori, jangan dibuat jadi jijik Pak, masjid mah kudu seungit. Makanya saya tidak setuju dengan masjid itu ada orang yang ngerokok Pak. Saya tidak setuju. Masjid mah kena lagi di harum-harum, karpet lagi kena sengit, itu dibawaan ku asap rokok atau dolim atuh. Ya. Nah ini Bu, atas kabari kan? Ini yang Ka'bah mah di sini adanya. Jadi Ka'bah dengan Masjid Haram duluan keneh Ka'bah. Betul, Ka'bah matos aya. Nah, kewe kata Allah Ibrahim sok gerak buat. Nah, Ibrahim membuat masjid posisinya adanya di Mekah bersama Ismail. Ishaknya nggak ada, Ishak mah adanya di Palestina nanti. Nih, ini kemarin udah. Tuh. Ini akan kita bahas hari ini Bu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata,
aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di dunia? Maka Rasul menjawab, Masjidil Haram. Tuh, jadi masjid yang pertama kali dibangun di dunia mah Masjidil Haram. Lantas apalagi Rasul? Yang keduanya Aqsa. Berapa lama pembuatannya atau berapa jarak dari kedua masjid itu? Jaraknya adalah 40 tahun. Tuh. Jadi ketika ngada mau Masjidil Haram rengsek, maka oleh Allah Ibrahim diperintahkan untuk balik ke Palestina. Terus jarak 40 tahun dari sana Ibrahim membangun Aqsa. Terus Aqsa itu tidak seperti hari ini. Buat Aqsa teh anu kubah koneng atau sanes. Kamu sedap. Tuh. Jadi ibu Aqsa mah komplek ibu ya, bukan ian kuning mah dong namina ya, itu bukan ya. Dan apa ibu mudah-mudahan bisa ke sana ya. Tapi ibu tolong kalau yang ibu pernah nulis-nulis cuitan di internet, tolong dihapus dulu biar bisa masuk ke Aqsa. Karena ada jejak digital gitu kan ngomongnya. Teman saya aja ke sana kemarin itu nggak bisa karena dia pernah menulis apa gitu di internet, dia kelacak, akhirnya dia tidak bisa. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan banyak-banyak, insya Allah bisa, insya Allah teh ayah bu. Hanya saja ibu, nah si orang-orang ini, si Yahudi ini tuh melarang. Kemarin teman Abi angkat kali itu tetiasa Pak. Dan sekarang mohon maaf ibu, sekarang sudah 30 titik Aqsa ini sudah hancur. Dan apabila dipakai oleh banyak orang aja Pak, masih pinuh iya amruk. Iya. Nah, nanti kita cek ada apa di dalam itu kan? Nah, itu ya. Siap saya terangkan dulu ini Bu. Inilah kemegahan Masjidil Haram. Magnetnya kuat Pak ini. Apabila ada orang yang pernah ke sana, maka meskipun uangnya habis bakal tetap ingin ke sana. Karena ada hadis. Lanjutkan setelah umroh haji. Maka umroh dan haji ini akan menghilangkan kefakiran. Tuh, jadi mual ayah jalmi nu sangsara gara-gara ibadah haji, mual ayah jalmi sangsara gara-gara umroh, mual ayah. Allah jamin Allah akan menghilangkan kefakiran buat kalian. Makanya kan panggilan Allah itu kan cuma 3. Yang pertama panggilan sholat, yang keduanya panggilan ini, panggilan ibadah haji, yang ketiganya panggilan kembali kepada Allah. Itu panggilan cuma 3 Pak. Panggilan sholat Bapak dipanggil oleh Allah tiap hari. Yang keduanya panggilan ibadah haji khusus bagi orang yang mampu, dan yang ketiganya adalah panggilan kita menghadap kepadanya, yaitu saeb waktosna. Itu ini Pak. Tuh atas tadi kan tuh bukti bahwa Nabi Ibrahim itu tidak membuat Ka'bah. Ini buktinya. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, maka Ka'bah sudah ada kan. Dan ingatlah ketika aku sesungguhnya aku telah menyimpan sebagian dari keturunanku di lembah tandus yang tidak terdapat tanaman-tanaman sedikit pun di dekat rumah engkau. Berarti tos aya Ka'bah mah. Ini teh Ibrahim pertama kali ketika memasuki Mekah untuk menyimpan sebagian anaknya, yaitu Ismail. Atos can aya itu nama Mekah nama eta teh masjid nama baru aya Ka'bah na hungkul. Tos ya Bu, tuh salat di masjidku ini tuh kata Rasulullah atau Madambawi lebih utama 1000 kali daripada salat di tempat lain. Namun salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Salat 5 waktu berarti 500.000. 10 hari 5 juta pahala. Balik ke tasik ke sholat kalau bating deposito tuh 5 juta pahala ibu ya. Atau Ustaz namun gitu mah enak orang Mekah ente oge Bapak Ibu ya, ente oge teh kitu. Da orang Mekah ge sarua we juga orang mah Abu Jahal Ibu. Sama. Nganda karena Allah telah mengistimewakan ini. Negara pertama kali sedunia ini
Mohon maaf, bukan Inggris. 0 derajat itu bukan. Ini nih 0 derajat mah Ka'bah Pak. Mekah itu Pak, makanya kenapa Mekah disebut Umul Qura? Ari umul teh induk, qura teh kota. Kota pertama kali di dunia ini adanya Umul Qura, 0 derajatnya bumi. Tapi karena sejarah kita belok Pak dan Islamnya kalah, maka 0 derajatnya adalah Greenwich Inggris. Siapa mau lihat di globe? Globe itu Inggris 0 derajatnya, padahal ini 0 derajat mah Ka'bah. Tuh, kemudian lebih utama 1000. Nah, hadisnya lagi. Kalau sholat di Aqsa 500. Kalau sholat di Aisyah hiji, Pak. Di dia mah hiji. Kecuali kalau berjamaah 27. Nah, itu mah sholatnya aja sudah 100.000 ya. Tuh. Kata Rasulullah, apabila kalian dikersakeun ku Allah seueur artos banyak, jangan kemana-mana. Tah kadieu heula. Kadieu heula. Jangan mengistimewakan kota-kota selain ini. Tapi sekarang ada aliran-aliran yang mengkultuskan ada kota selain ini. Hati-hati. Syiah mengkultuskan Karbala, Iran. Kemudian Ahmadiyah mengkultuskan India. Tidak boleh, Ibu. Kata Rasulullah, kalau kita ditakdirkan punya uang lebih, kadieu heula. Tuh, tidak diperbolehkan, tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju ketiga masjid ini. Yang pertama Masjid Haram, yang keduanya Masjidku ini Masjid Nabawi, yang ketiganya Aqsa. Tuh ya. Dan ini pernah tiga-tiganya oleh Rasul dilalui. Rasul ketika di Madinah, maka mohon maaf, ini Madinah belum ada. Ketika Rasul Isra Mi'raj kan dari Mekah ke Palestina dan naik ke atas kan, berarti oleh Allah pun diperkenalkan nih kiblatnya pertama sedunia ini. Pak, kiblat dunia mah sanes Haram, Aqsa kiblat mah. Kalau masjid betul, masjid mah Madinah, Mekah. Tapi kalau kiblat dunia mah ke Palestina dulunya. Nah, oleh Allah diperkenalkan Rasul nih kiblat manusia dulunya di sini. Kamu juga harus ada perhatian gitu Pak. Diperkenalkan kalau tak iya Aqsa teh terus naik ke luhur. Makanya umat Islam pun itu punya andil memiliki Aqsa. Jadi Bapak Ibu harus nangis, harus sedih kalau Aqsanya itu dikuasai oleh mereka. Kalau orang itu ayat pisang rasanya akan Aqsa, berarti dipertanyakan. Termasuk kalau kita bicara negara bahwa Palestina pernah mengakui Indonesia merdeka. Terus tuh, ini mah nanti kubah nanti ya. Nah, saya cerita di sini dulu Bu. Nah Bapak Ibu, ketika Masjid Haram sudah terbentuk, maka dibantuan ku Ismail membangunnya luar biasa Bu. Terus itu kemudian Nabi Ibrahim perintahkan untuk berangkat menuju ke Palestina, kembali lagi ke istri pertamanya. Hajar diajakan tuh Bu. Bu Hajar diajak teh ente diajak teh atas diem di dia. Dan Ismail pun itu tidak ke Palestina, belum ke Palestina. Nanti Pak ketika Ibrahim terus maut, maka iya Ismail nanti ke Palestina pernah ada. Termasuk Pak ketika Hajar meninggal dunia, Sarah meninggal dunia, maka yang menikahkan Ibrahim dengan istri ketiga itu adalah Ismail. Nah ini mah tidak ada dalam sejarah Pak. Tidak adanya. Mual. Kan kita mah tahunya dari dulu 2, padahal 4 istrinya. Nah istri yang ketiganya Kentura itu dinikahkan oleh Ismail Pak, nikah deui. Terus nikah deui, kemudian disuruh nikah lagi Pak, 4 kali, 4 istri. Dari Kentura punya anak 6, dari Hajun punya anak 5. Berarti total anak Ibrahim itu sebetulnya 13. Yang oleh Allah diabadikan di dalam Quran itu hanya 2. Karena yang 13 ini tidak ada satupun yang menjadi nabi. Makanya terpenting gak suka anak Quran. Tuh, nyapanya. Nah, Bapak di mana tuh Ibu? Nah, ketika saya baca-baca, Bapak mah termasuk dan Ibu termasuk dari istri yang ketiga.
Istri yang ketiga ini adalah kenturah, dan kenturah ini itu tidak ada satupun yang menjadi nabi. Maka wajar bapak mah di Indonesia tuh aya menjadi nabi. Aya ge anu ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, saya ulang lagi Bapak Ibunya. Jadi, Mekah tos terbentuk Pak, ditinggalkan ku Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina untuk kembali ke istri pertamanya. Nah, langsung nanti Aqsa mah ngabangun teh jeung Nabi Ishak. Kartos 40 tahun bedana dengan Mekah. Engke teh Pak Aqsa teh hancur. Dibangun deui ku saha dilanjutkeun? Ku Yakub. Nah Ibu, jadi anu ngabangun Aqsa melanjutkan dari papah nama sanes Ishak. Ishak mah cuma ngabantuan biasa, tapi ngageungkeun Aqsa mah Yakub. Yakub Ibu, sok ya Ibu cari geranya dina sejarah anu ngabangun Aqsa saha? Pasti Yakub. Nah, Yakub ini patus dibangun. Nanti Aqsa pernah rata, pernah hancur. Dihancurkan ku raja bengis luar biasa dari Babilonia, namina Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar inilah yang membantai orang-orang Yahudi di Palestina. Makanya kata sejarah ada empat raja yang hebat luar biasa, yang dua Islam, yang dua kafir. Yang dua Islam itu atau yang dua Islam itu yang pertama adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Zulkarnain. Ada yang kafirnya adalah hiji Namrud, yang kedua Nebukadnezar. Ternyata Ibu Korun mangga Korun Firaun mah terlebat raja hebat Pak Firaun mah. Ngan lamun naroskeun raja anu dilaknat ku Allah, nu paling dilaknat tah namina Firaun. Lamun ningali kehebatan mah masih rumpul Pak. Nebukadnezar mah melebar Pak. Eta teh salah satuna yang membantai Palestina abis-abisan, plus yang menghancurkan Aqsa. Ini orang pertamanya, Nebukadnezar. Upami versi Islam nama Buhtanasir namanya Pak. Ini jadi Bapak Ibu coba error Pak. Nah Ibu ya, nah Ibu, jadi Aqsa ayeuna mah tos Bu, selama penelitian ketika Masjidil Haram dengan Aqsa teu aya di pembangunan masjid. Teu aya. Bener Ibu, dimulai Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad itu tidak ada lagi pembangunan masjid. Kebayang atau dua iya rujukan dunia mah. Jadi tidak Bu, di zaman Nabi Isa pun tidak pernah mengenal gereja. Di zaman Nabi Isa, Nabi Zakaria itu tidak pernah mengenal istilah gereja. Di zaman Nabi Sulaiman pun tidak mengenal istilah gereja. Nabi Isa mengumpulkan rakyatnya, mengumpulkan kaumnya di Aqsa. Nabi Yahya mengumpulkan umatnya di Aqsa. Jadi tidak ada kata-kata gereja Pak. Atau gereja di mana? Gereja mana nanti Nabi Isa natos ku Allah diangkat, tak iya mulai udah beberapa abad kemudian bergeser anu kuduna ibadahna di masjid, ayeuna mah kalah di gedung. Ini saya buktikan ya Pak, lihat saya buktikan. Ujair itu nabi setelah Nabi Musa. Lihat di Toret.
apabila kamu masuk ke dalam tabernakel naon Bu? Itu gereja di Jalan Veteran Bu. Sanes. Tabernakel itu masjid. Itu bahasa Ibrani. Lihat Bu, geningannya Ari Immanuel naon Bu? Sanes. Immanuel itu juru selamat. Immanuel itu adalah Nabi Muhammad. Ulah tarik teuing Bu. Itu diselewengkan. Immanuel itu Nabi Muhammad. Immanuel, L itu artinya Allah. Immanuel itu L itu Allah. Iman itu orang yang dipercaya oleh Allah, juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Ya, yang menyelamatkan seluruh dunia siapa? Rasulullah. Ya, berarti Immanuel itu sah Muhammad. Nah, geningannya kayak orang bongkar Injil apanya tuh tak pohon diketawa. Nah Ibu, ketika ia nanti di zaman Nabi Muhammad di zaman Nabi Isa pun itu tidak mengenal istilah gereja. Zaman Nabi Sulaiman sepupu ia rujukan anak pada yang membangun Aqsa kembali lagi hebat kan Nabi Sulaiman Pak. Nah terus harap Bu, kemudian Nabi Sulaiman ini Pak ketika membangun Aqsa maut lagi cicing tadi korsik ya. Nah terus gitu Bu. Nah Nabi Sulaiman itu mempunyai kerajaan itu haikal namanya. Dan kata orang-orang barat itu meninggalkan suatu magic yang luar biasa Pak, terkubur di dalam Aqsa Kartos. Nah makanya kenapa orang-orang Yahudi sekarang itu mengeruk terus Aqsa, karena mereka beranggapan kalau barang siapa satu negara yang bisa mengambil haikal Sulaiman, maka dia akan menjadi negara adikuasa. Mereka beranggapan nah haikal Sulaiman itu terkuburnya di dalam Aqsa, padahal bohong. Eta teh bohong Pak, sengaja ame Aqsa na hancur dan sekarang sudah 30 titik bolongnya Aqsa teh Pak. Makanya tidak diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu nanti ke sana. Ketika ke Aqsa Pak, kita tidak diperbolehkan lama-lama. Satu, karena ia ambruk terus 30 titik. Yang keduanya ada orang Israel nage tebeukeun Ibu tekenging. Pasti Ibu teh jangan lama-lama. Ai asup ketat Ibu teh dan tidak berlama-lama. Ai pas keluar Bapak disuruh-suruh cepat keluar. Sieun mereka teh Bu, kebanyakan umat Islam tadi itu teh bisi naon, bisi tuker informasi. Sieun Ibu. Tuh Pak, keajaiban. Urang teh punya andil di Aqsa teh. Bu, 2 masjid yang Allah langsung kasih nama tadi Quran. Aqsa mati Allah namanya gitu, Aqsa langsung. Dan itu diperkenalkan oleh Allah ke Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj kamu akan diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Aqsa Ibu tuh. Ya. Tak ayeuna teh Pak Aqsa teh mohon maaf itu teh kondisinya teh terabaikan. Orang-orang teh aya perhatian lebih. Terus kemarin abi ngobrol Bu, data terakhir itu Desember lah saya ngobrol. Ustadz, saya ceramah 2 orang Pak. Saya mau lagi ceramahnya masalah masjid ini, saya lagi ceramah masjid, kebetulan dia ceramahnya Aqsa. Dan Ustadz saya perwakilan dari Indonesia yang bisa tembus ke Aqsa kata dia teh. Dan saya beberapa bulan di sana itu sekarang penggalian Aqsa itu sudah luar biasa. Sudah 30 titik ambruk untuk bulldozer Ibu, lain-lain dikeruk pakai tangan, lain pakai pacol atau bulldozer. Diberuk hanap karena mereka beranggapan di bawah ini ada haikal Sulaiman, ada kerajaannya Sulaiman yang terkubur, dan apabila bisa menguasainya maka akan menguasai dunia. Nah, di mana pusatnya? Di Bukit Zion. Orang-orangnya disebut Zionisme. Ini Pak sampai hari ini. Itu Pak pembangun Aqsa mah. Nah, terus Pak bergeser. Nah, terabaikan tadi zaman Nabi Isa semuanya itu kiblatnya semuanya ke sana, ke Aqsa. Mekah mah ditinggalkeun, dianggap lagi Mekah mah terbelakang Pak. Atos pusat kebudayaan mah sadayana di Palestina. Mekah mah teh naon Bu? Terus dimulai Nabi Ismail mah teu aya, gitulah sejarahna. Semuanya pusat peradaban, pusat agama itu Palestina.
Nah, nanti oleh Injil dikabarkan bakal aya nabi terakhir yang turunnya di gurun Parong. Parong teh Mekah teh. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun itu menunggu-nunggu Sang Immanuel tadi, Sang Juru Selamat ditungguan. Ternyata pas lahir Nabi Muhammad bukan dari manehna tuh, terus terang Bu. Di zaman Rasul teh kiblatnya ke mana Mekah? Kadi itu ibadah mah di Mekah mah cuma tawaf. Tawafna Bu, sebelum Rasul mah tawafna telanjang. Itu sampai kapan? Rasul tos jadi Rasul telanjang keneh teh. Pas Rasul tos jadi Rasul eta tabat. Bu, pas Rasul di Mekah eta jane tawaf telanjang teh. Telanjang. Rasul di Mekah 13 tahun itu tawaf telanjang keneh Pak. Rasul ke Mekah, ke Madinah, pas di Madinah penyerangan Mekah, nah, terus beres penaklukan Mekah, maka Rasul temenang mulai hari ini tawaf dalam keadaan telanjang dirinya, mulai lebih ke ayeuna. Kapungkur mah Pak, Mekah teh aliet dan marmernya pun ayeuna itu diimpor langsung Pak. Kenapa di Mekah itu pada dingin? Marmer lagi marmer terbaik tuh yang bisa menyerap keringat. Meskipun Bapak Ibu di luar panas, itu marmer mau panas Pak, menyerap panas yang luar biasa. Mahal, satu ubin lagi mahal, dan alat-alat langsung impor. Berapa? Biar nanti umat Islam itu merasa betah. Tah si jam-jam teh Bu kawitna bocornya di mana? Caket Ka'bah, leungeut buka jam-jam teh pernah hilang. Kebayang Pak, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Ismail, perebutan kekuasaan jam-jam leungit Pak, teu aya. Dikubur Ibu. Dikubur jam-jam nah. Terus karena turun temurun Pak, turun temurun Bani Hasyim sampai ke atas itu selalu menyediakan orang-orang yang ibadah haji. Ibu, Abu Jahal itu tempat naon Bu? Oleh-oleh. Abu Jahal itu penyedia oleh-oleh Pak. Dia itu bersaing. Abu Jahal penyedia oleh-oleh, lamun keluarga Rasulullah jam-jam, lamun Abu Bakar tebusan, lamun aya nomor masalah ngalanggan tah mayarna teh Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Upami anu pasea Umar. Itu teh tiap itu bersaing, punya suku masing-masing. Makanya kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Salah satunya mau suku Mughirah atau mau suku Hisam asup Islam, Amru kata Quraisy nggak mau, aku mau sejajar dengan Hasyim yang gitu Pak, gengsi kesukuan. Tahu kan Abdul Muthalib lagi mimpi kieu cenah, jam-jam di mana jam-jam itu ayana di mana Bu? Di dekat Ka'bah, di tandaina naon? Aya hiji korban, kemudian ketika dipencit getihna teh ngalir kana tanahna berbusa, dicirian ku Allah. Kayak orang cerita asal usul jam-jam, rasa baru digali ngaburian kan, orang ini mah jam-jam punya aku. Cek Abdul Muthalib teh, punya aku dari mana? Urang enggak gali lagi. Anak pertama Abdul Muthalib sahabu. Tuh kan, lanjut nama bapakna Rasul. Bapakna Rasul itu kan punya kakak. Haris. Anak pertamanya Haris. Nah, Haris ini Pak, kata Abdul Muthalib, ya cenah alihkeun. Itu tuh posisinya dari Ka'bah itu Pak. Jam-jam ratusan tahun tak kubur. Pak. Tante ibu umroh orang ajarkan tabu jam-jam di dia digalina ye. Lamun ibu umroh jeung orang yang ngarti sejarah mah rame Ibu. Oh di dieu ieu jam-jam teh. Oh di dieu ieu teh rasa berkesan. Lain ulin ka moal wae. Kamu ngopi-ngopi atuh ibu mah. Ibu kemarin umroh naon ngopi-ngopi aya atuh. Kajian ya Ibu tah tempat ieu teh tah tempat perangna Rasulullah di dieu. Ta Rasul pernah ngomong jeung Mu'ad di dia posisina. Baca sejarahna atuh. Ayeuna Arab hejo kan berita baru, ayeuna hadisna. Rasul teh kieu Bu ya. Jeung Mu'ad, apabila kamu ditakdirkan panjang umur usia kamu, tempat yang kamu sekarang berdiri itu menjadi kebun nanti mah. Jadi ieu teh keur ngomong ieu teh Tabuk. Ayeuna Tabuk menjadi perkebunan hebat.
Rasul 14 abad yang lalu ngomong, nanti kamu kalau ditadikan umurnya panjang, tah yang kamu berdiri dengan aku di sini, kita jadi kebon cenah ieu teh gitu. Ayeuna kabuktian, wala perkebunan sawit perkebunan kurma yang luar biasa. Tuh anu ayeuna hejo di Arab, itu teh di mana imporna? Tetangkelana Indonesia. Pernah dengar Arab punya apartemen panjangnya 170 km berapa ya? Membuat bangunan 5 lantai apartemen sadayana, dan tanaman hijau, tanaman-tanaman diimpor dari mana? Indonesia. Di lain namanya teh Bu, proyek terbesarnya dia akan membuat bangunan terpanjang sedunia Pak. Itu adalah betah apartemen sadayana. Tuh update atuh. Oke, Bapak mengerti sejarah marasa pakabangkat teh. Ustaz tahun ieu naon? Teu apal abi ge cenah. Apal teh moal mah. Tuh tah ninggal duduk kieu orang tah Bu, ieu teh makamna Khadijah. Nah Ustaz aya mah teu aya mah tempat toilet ayeuna mah. Terus teu aya Pak. Bumina Rasulullah di mana? Tadi di ayeuna mah terus aya. Tah ieu teh ieu ceritana teh ke aya abi baga di bukuna Bu. Namanya teh Las Vegas Mekah kumaha gitu. Ya atuh, baca nu terbaru atuh. Mekah tuh jadi Las Vegas nanti mah Bu. Ari ayeuna kumaha tempat dugem ge aya, hingar-bingar ge aya, tangke urang cirian. Tah Bapak Ibu, dulu mah ieu teh lain tempat ieu, tah ieu mah baheulana ieu gitu atuh. Karena Bu, aya maksud di Arab itu dihilangkan sejarah-sejarah keislamanana. Jadi Bapak Ibu kali itu teh naonnya berkesana teh aya da teu aya tempatna. Terus ditutup Pak, terus diganti. Tangke bang kabeh kieu tah Ibu ieu teh baheulana nu ayeuna misalnya jadi hotel ieu baheula mah lain hotel ieu teh tah baheulana teh ieu. Oh ieu Ustaz baheulana teh tah anu jadi hingar-bingar ieu teh tah baheulana mah ieu teh oh eta nya sok ke Mekah atuh gagah. Lu usah cenah pan ke lihat Bu kata Rasulullah orang kafir teu meunang asup ka dieu. Tuh, itu dipisahkan kadinya aja teman asup dia tanah haram itu dikotakan Bu, tanah yang tidak diperbolehkan orang kafir masuk. Neil Armstrong kapungkur kan bisa asup. Aya ngomong itu teh bohong enggak apa nih saya cerita. Neil Armstrong itu kan salah satu astronot Pak. Dia itu pas ke atas dunia itu gelap. Ternyata pas lihat ke sini itu gelap dunia teh, cuma yang bercahaya cuma dua bercahaya cenah di mana ya posisinya. Pas turun ternyata anu menyala itu aya nanti dua kota yaitu Mekah dan Madinah. Ada sebetulnya Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar atuh eta teh ka langit bersinar Bu. Nah Neil Armstrong pas turun aya naon ieu cenah nu bercahaya teh. Kemudian anjeunna papasun ngan mohon maaf cek orang Arab teu bisa ieu kamu akhirnya ieu masuk Islam. Pas masuk Islam kemudian hayang neliti di mana yang bercahaya teh dina Hajar Aswad. Ngan anjeunna dipecat dari astronot, kata dia nggak apa-apa saya dipecat, yang penting saya menemukan agama yang sejati, inilah agama yang benar. Teu muncul berita ieu atuh. Besoknya sejarah tanya. Ibu paham. Ibu kunaon Allahok gitu Bu. Hayang we sok ngempal-ngempal atosna ke jeung abi bareng. Urang terangkeun tadi di dia. Alasan abi pembimbing, abi mengindu kanu sanes ngan ke. Nah, sareng teh Bu, ieu trau teh ieu. Tah ieu teh ieu. Oh kitu, tah ieu di dieu tempatna, tah ieu tempatna di dieu. Kitu. Tah Bu, ieu teh baheula mah teu kieu, tah baheula mah kieu. Nah Ustaz apanya nya teu aya petana, tah peta baheula mah kieu, baheula nu ayeuna kieu, gambar-gambar yang dulu mah ieu, yang sekarang mah ieu. Sok we engke banget. Nah Ustaz jadi kieu nya nya dang segera robah ayeuna mah. Henteu ayeuna mah, tangke mah ibu teh kieu. Orang uihkeun deui otakna kudu baheula, yeuh baheula mah teu kieu. Kumaha kitu? Tadi dia, oh gini Ustaz geus beda pisan, beda. Tangke teh ibu orang napak tilas. Bu nu rame mah napak tilas atuh. Napak tilas sejarah Rasulullah, tingali Khadijah leumpang ka Rasulullah kumaha
kieu leumpangna ya Allah eta istri numpang bageurna beunghar luar biasa tapi bageurna ka Rasul kumanya uyos teu kudu ku pembantuna geus ku abi we mamun urang canak tiap dinten tinggal Pak pan Rasul teh di akhir-akhir menjelang jadi Rasul mah tahanus menjauhkan diri cicing merenung tah Khadijah teh nu mawa mamun tiap hari aya urang kumaha bibi panganterkeun bi cenah mamunana teh Khadijah mah keun ku abi cenah gitu ya ibu tah gitu Pak ya Pak ya resepnya mudah-mudahan orang biasa kali itu deh ya punya sok ngempel-ngempel atasna abi ge doakeun ku ibu usah ngempelkeun atasnya insyaallah tangke ya sarangan orang sarangan sanes abi pembimbingna orang sarangan we sarangan bisa ibu amun abi pembimbingna mah bisa nyalahkeun abi Ustaz makalah ulin wae ai abi teu diurus tadi sakitu ibu moal sok nyalahkeun kada ibu teh nyalahkeun wah Ustaz Ahmad mah ditu ulin wae tadi sakitu abi pejet ngaran ibu kamu mending abi bareng jeung ibu abi mayar nyalahkeun abi nah nyalahkeun abi ge mayar tuh Pak moal nyalahkeun abi ge mayar sarua Ustaz nah cenah kieu nya duka pan abi ge mayar total sami moal nyalahkeun abi pion abina dibayar ku ibu abina ulin wae kumaha pejet karena abi moal nah sama-sama bayar lah keun ku Haji Eli atawa kan teh lah ya tuh ibu ya nah Pak iyalah Pak resepna sejarah teh Mekah ge kitu ceritana Mekah tuh Aqsa Bapak teh ke Aqsa teh ya iya ya Allah ya mohon maaf Pak hese salat Bu walah ibu ieu teh lengkap di kieu tuh lengkap KTP buka dicek heula Bu jejak digitalna berat Bu teh iya kamu lolos wah pas lolos ge Pak itu teh pas ka jero teh teu meunang teu moal kieu wah Pak urang teh ka Aqsa ge hayang salat teh buru-buru atuh teh ketat jangan abi teh bisa abi ngobrol kieu hati-hati ya di Aqsa kieu bener Ustaz nggak percaya sok ini tah keluarga besar nelponkan ke abi Palestina Ustaz bener diomongin ku Ustaz abi mah teh asup tuh coba teh lamun di ditu bobolohan kalau dia bobolohan ka ditu mah kahiji ulah pura-pura teu ngarti bahasa Inggris terus wajah muka ciri nu pinter mare ibu percaya si eta mah pinter atuh ibu pas nelpon Ustaz bener abi teu bisa asup cicing we tertahan keluargana masuk kayak masuk manehna mah teu bisa asup ketat ibu di mana Bu dipariksana Yordan atau da Yordan makan anak buahna Israel itu Bu tadi dicatat di Yordan nanti Yordan lolos insya Allah lolos terus kan itu kan mengalami Pak kali itu semua oh iyanya tapi keajaibanana naon lian ke ibu ngobrol itu apa keajaibannya anak loba apa balatak Pak maot jadi deui atuh nu maot hiji nu jadi genep we kumaha sampai ke si dokternya aja ini mah Pak teman istri abi sampai si dokternya aja kaget nah cenah loba nu lahir daripada loba nu maot catatan sipilna Pak anehan ternyata ibu-ibu di sana itu sampai melahirkan sampai 69, 67, 65 biasa satu rahim anak lahir teh 14, 10 geus biasa ya ku Allah atuh naon meh ngajaga Aqsa sampai Pak di akal naon sih di akal ibu-ibuna jinahan ayeuna Pak di jinahan ibu-ibuna ame ke keturunan teh jadi teu paraluguh nepi kadinya kan naon dibunuh anakna mah indungna mah ya keneh tapi dibuatnya nasabna teh sina hancur dengan cara dijinahan gitu Pak bengis-bengis orang Israel tuh itu makanya orang tengah doa kalau ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah bantu mereka ya Allah bantu mereka kan gitu gitu ibu ibu molohok ibu tos beres ke Aqsa ge orang cobian ka Besir orang ningali dulur ibu Firaun Pak mata ya Pak ayo tapi kapung ya Allah bawa abi mah buka duit yang penting mah abi pernah datang ke tempat nu aya Quran sakitu
teu kudu Bapak Ibu teu kudu ka Korea naon eueuh Lee Min Ho Park Ji Sung mah eueuh Quranna ge atuh moal aya sugan kota ini pernah dilahirkan oleh Lee Min Ho eueuh ibuna Quranna ge tos Yordan, Turki, Mesir, Palestina, Yaman tah kadinya boga duit mah ka Irak aya tah si patung Namrud aya keneh. Jadi pas kali itu oh tah ibu tah ieu teh si Namrud orang yang pernah mengaku Tuhan aya jadi suka yang loba duitnya kieu teh nya ya, jadi suka yang loba duit banyak ya Allah yang berangkat awi mati arep tuh kieu teh Bu ya Allah atuh abdi teh takdirkeun ya Allah yang kaditu abdi teh hoyong ka dieu makana Bu abdi kita punya rencana sareng istri abdi teh cenah kalau bisa mah per tahun kalau sudah ini kesini ya baik boga duit itu penting kita pernah menjelajahi dan pernah penelitian yang ada di Quran meke ya Allah benernya Quran mah teu ngabohong pernah kota ini meskipun aya mah aya dimunculkan kalau Bu kota-kota yang pernah dulunya diajab itu terus terkubur aya deui aya nama kalau luar muncul aya Bu kota yang pernah hilang araya oh iya teh diteliti oh ieu arkeologna teh kota ini diteliti oh na Quran aya bukti bahwa Quran tidak berbohong bisa ibu waktu satu ibu halo biasanya tadi mah Bu sejarah Aqsa dan iyalahnya haram ieu mah ibu teh ya Allah kunaon atuh urang teh kudu wae ka haram da buka tanpa alasan ibu magnetna kuat ibu pada ibu kita ngomong ke Aqsa sing puter-puter kita ka Mekah sing puter-puter kita mau capek ibu cobain kayaknya ada kompasnya cara kompas gitu kan dah mati kompasnya karena daya tarik kutubnya dua-duanya kuat itu kuat ya kuat jadi kieu we cicing sok ibu sanad makana Bu satelit G itu mau bisa berguna makana sampai ke ayeuna satelit tidak tahu isi dalam Ka'bah naon ilah keajaiban apa jeratan satelitnya mati Pak bisa melintas ya ajaibnya itulah keajaiban Ka'bah nanti Pak kita cek rumah Allah atau Abroha ge cek nyerang cek Abdul Muthalib jug bisa diserang mah jug urang mah moal ngalawan jug dan kayak gini ngalawan lagi boga nah gitu kan diserang bubuk hancur Allah kirimnya burung ababil beres keramat makanya Bu semenjak kejadian itu orang Quraisy kalau melempar kemana-mana aman deh ditanya tuh orang mana orang Mekah nggak ganggu Pak nggak ganggu saya coba-coba Tuhannya datang tuh itu mau lagi dina surat naon tingtong li'ilah api Quraisy irapi merihlah tuh cenah nah ari anjeun tetep pernah merhatikan anjeun lamun dirah kemana-mana dengan rasa aman mau nggak ganggu orang Arab mah apa di mana Arab oh iya nu boga Ka'bah teh tuh ibu nggak boleh dibaca tapi teu ngarti apa nanti teh Bu li ila fi Quraisy ila fi brih latas sitai wasaib pa ya buru bahadal baladi rob bahadal terus ya teman atuh baladil amin ibu ya Bu li ila fi Quraisy ila fi brih latas sitai wasaib pa ya buru Bahadal bait nah alladzi tamahum mingju wa amanahum maka mereka itu berjalan dengan aman dan tidak ada rasa takut atuh keungeun dari mana Pak Arab mun mangga atuh da kejadian ieu teh teringat-ingat ku dunia Ibu Abroha kan nyerang teh Pak ketika ieu si Abroha hancur itu berita terdengar ke dunia bahwa Tuhannya Ka'bah itu mengalahkan semuanya keung angker tamu dirinya orang Arab biasa gagah tah cenah anjeun teh sing inget nikmat Allah bahwa anjeun kemana-mana itu diamankan ku Allah moal ngaganggu ya. Sini Bu karena saya harus berangkat ke Argentina ya harus berangkat ngisi di itu tuh di perusahaannya mobil ya biasa dengan dia mudah-mudahan manfaat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.